gitu ya. Nah mungkin sebaiknya kalau udah lebih dari 5 tahun matanya itu dicek, apalagi yang sudah punya diabetes. Itu karena memang resikonya ke sana ya dok ya, kepada apa saraf mata ya dok. Mungkin kalau lebih awal gitu ketahuan tuh lebih, artinya lebih bisa diselamatkan lah matanya. Dokter Rita sudah menceritakan begitu banyaknya mengenai gangguan-gangguan tadi pada mata, terutama pada pasien diabetes ya dok ya, proses terjadinya gangguan tersebut. Nah ini mengenai komplikasinya ini dok, ini apa saja sih dok komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi? Misalkan pasien-pasien diabetes ini enggak rutin kontrol, nggak mau minum obat, seperti itu ya dok ya? Iya, jadi kalau diabetes ya, penyakit diabetes yang ke mata itu paling sering terjadi tadi kebocoran pada retinanya. Selain retinanya juga makula. Jadi makulanya terjadi pembengkakan, kemudian perdarahan, sampai terjadi retinanya lepas juga. Lepas. Iya, jadi bisa juga terjadi kalau bahasanya itu ya retina yang mengelupas karena perdarahan yang berulang. Jadi perdarahan terus kemudian dia mengendap sendiri, kemudian berdarah lagi, itu bisa terjadi pelepasan dari retina. Yang enggak mungkin dok, apa enggak diobati seperti itu? Betul. Jadi tidak sempat atau mungkin begitu darahnya sudah mengendap rada nyaman, pasiennya juga nggak periksa lagi kan, nanti terus perdarahan lagi, terserap lagi, perdarahan itu bisa terjadi lepas retinanya. Jadi kalau masih awal memang nggak akan menyebabkan mungkin buta total ya, mungkin ada bayangan gitu terus hilang, bayangan hilang. Nanti tapi dibiarkan lama-lama akhirnya bisa perdarahannya nggak bisa kembali normal, akhirnya retinanya lepas, bisa seperti itu. Dan itu nanti ujung-ujungnya bisa mengalami kebutaan ya dok? Bisa, iya. Kebutaan yang bagaimana ini dok? Yang kalau misalnya masih bisa kita lakukan pengobatan, ya kita mungkin nanti ada beberapa tindakan ya. Jadi masih bisa kita selamatkan meskipun tidak bisa normal. Jadi artinya dengan mengembalikan retinanya dioperasi gitu bisa ya, artinya tidak buta total gitu, mau normal juga enggak, jadi masih bisa lah melihat asal tidak sampai terjadi yang sudah parah loh ya, jadi masih bisa kita tolong gitu. Tergantung ini ya dok ya, seberapa beratnya, seberapa si pasien itu datang ke dokter mata gitu. Dokter Rita, misalkan ada pasien nih dok, datang ke tempat dokter dengan keluhan tadi bayangan gelap atau pandangan kabur, ini pemeriksaan seperti apa sih dok yang dokter lakukan? Jadi memang kalau
ada keluhan retina ya, kita meriksa mulai dari pemeriksaan dasar. Jadi mulai dari tajam penglihatan, seberapa jauh penglihatannya pasien itu. Kemudian kita mengukur tekanan dari bola matanya. Jadi tekanan bola mata itu harus diukur karena biasanya kalau pasien-pasien dengan kencing manis bisa juga terjadi efek samping, mungkin pernah mendengar glaukoma. Nah, bisa terjadi glaukoma. Jadi makanya kita harus mengukur tekanan matanya itu berapa. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita periksa bagian belakang mata. Waktu kita meriksa belakang mata, kita memerlukan pelebaran pupil mata. Jadi saat diperiksa pasien itu memang tidak boleh mengendarai atau nyetir sendiri ya, karena nanti efeknya dari melebarkan pupil itu buram. Pelebaran ini maksudnya dilakukan di rumah sakit. Di rumah sakit. Kemudian pulangnya maksudnya nggak boleh mengendarai. Iya, karena efeknya itu sampai 6 jam. Okay. Jadi nanti kita memakai obat tetes mata supaya kita bisa melihat belakang mata ya. Jadi posisi belakang mata tuh kita harus melebarkan pupil. Tadi saya bilang ada pupil tadi. Pupil itu adalah rongga antara mata depan dan mata belakang. Itu ada rongga. Ya istilahnya kayak jendela gitu ya. Nah, jadi nanti itu harus dibuka jendelanya supaya kita bisa lihat di belakang mata itu. Nah, jadi nanti efek membuka dari jendela dari mata itu efeknya buram. Kira-kira mungkin 6 jam buramnya. Nah, nanti dengan melihat ke dalam mata, kita bisa melihat, oh itu ada perdarahan, ada pembengkakan, saraf mata di dalamnya itu. Gitu. Kalau diperlukan lagi, kita bisa melakukan suatu pemeriksaan foto. Jadi foto itu namanya foto fundus. Jadi foto untuk melihat ini daerah retina, namanya foto fundus. Kemudian kalau pemeriksaan lebih lanjut lagi untuk melihat pembengkakan, kita periksa namanya alat OCT. OCT. Jadi OCT itu seperti scan, alat scan untuk melihat saraf matanya. Jadi ada pemeriksaan lain lagi untuk lihat itu tadi. Macam-macam tergantung. Iya, tergantung pemeriksaan yang kita dapat apa. Kemudian kita butuh pemeriksaan ini, butuh itu untuk melihat lebih dalam lagi dari penglihatan dari buram kenapa gitu, untuk mencari penyebabnya. Dan itu bisa dilakukan dalam satu sekali kunjungan ya dok ya? Bisa sampai selesai ya dok ya? Ini bisa selesai, iya. Nggak lama kok, sebenarnya pemeriksaannya cepat kok ya. Cepat ya dok ya? Iya. Dan ini nyaman nggak sih dok pemeriksaan mata ini? Biasanya pengalaman dari pasien-pasien? Mungkin untuk melakukan pemeriksaan yang bagian belakang mata dengan melebarkan, itu memang ada beberapa pasien yang merasa, aduh gak enak ya rasanya buram gitu. Karena tadi ya dok, melebar tadi. Karena refleksnya kan dihilangkan ya, karena dengan melebarkan tadi kan refleksnya hilang, refleks ininya. Jadi silau, itu nggak nyamannya di situ. Oh iya. Rasanya silau, dengan itu silau. Jadi kadang-kadang pasien tuh merasa, aduh saya nggak bisa lihat HP aja nggak bisa gitu. Ya karena udah pupilnya ini udah dilebarin tadi. Tapi ini memang penting harus dilakukan ya dok ya, memang untuk kepentingan mencari penyebabnya ini ya dok. Iya, dan itu pun ya hanya 6 jam ya dok ya maksimal ya. 6 jam. Bisa kembali seperti semula ya. Iya. Tapi di rumah sakit nggak sampai 6 jam, cuman itu efek dari melebarkan ini, melebarkan pupil matanya tadi 6 jam. Cuman pemeriksaan kita kan nanti setelah lebar, selesai, udah boleh pulang, cuma sampai rumah aja buram gitu. Nah dok, sekarang untuk pengobatannya dok, kira-kira pengobatan seperti apa dok yang diberikan kepada pasien-pasien yang keluhan seperti gangguan pada retina ini dok? Iya, jadi kalau masih awal ya, biasanya kita ada kebocoran, kita melakukan tindakan yang paling awal, kita lihat dulu, ini sarafnya bengkak enggak? Ada daerah yang
tidak teralirin oleh darah, enggak kan gitu. Nanti kita ada pemeriksaan lagi ya, foto-foto itu menentukan. Jadi terapinya bisa atau pengobatannya bisa dengan laser. Namanya laser fotokoagulasi. Itu untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Yang saya tadi sebutkan itu ada glaukoma ya. Jadi laser itu juga bisa mencegah terjadinya glaukoma atau mencegah terjadinya pembengkakan pada saraf mata atau mencegah pecahnya pembuluh darah. Nah, itu yang pertama, laser ya. Kedua, kalau misalnya terjadi pembengkakan pada saraf mata namanya makula, itu kita lakukan dengan dimasukkan obat anti bengkak atau anti apa kalau bahasa kedokteran kita anti vascular endothel growth factor. Jadi anti apa ya kalau bahasa Indonesianya anti supaya pembuluh darahnya tidak berkembang. Karena pada kencing manis itu kan pembuluh darah mata itu bisa terjadi kayak varises gitu di dalam mata. Ya, Dok, ya? Iya, bisa apa ya namanya proliferatif gitu. Jadi bisa pembuluh darahnya di mata tuh bisa kayak varises gitu ya, apa istilahnya ya? Bercabang-cabang. Nah, jadi pembuluh darah yang tidak normal. Yang itu yang bisa pecah. Ada obat yang memang dimasukkan ke dalam mata untuk mencegah supaya nggak terjadi varises tadi. Di apa kan dok? Kayak disuntikkan? Disuntikkan, iya. Nah ini soalnya kadang pasien pada takut ya. Wah saya kok disuntik dok mata gitu. Padahal tujuannya supaya itu tadi supaya nggak berkembang penyakitnya tadi itu. Itu. Terus kemudian laser. Laser itu juga bukan tindakan operasi, bukan. Kadang-kadang kalau kita bicara nanti matanya dilaser, wah saya nggak mau. Nanti saya nggak mau dioperasi gitu. Jadi laser itu bukan operasi. Jadi laser itu tindakannya cepat. Ya, jadi duduk aja di kursi gitu, kemudian diem gitu kepalanya pokoknya gini terus dilaser aja sambil duduk. Jadi bukan operasi, bukan. Dan dikerjakan di ruangan, bukan ruangan operasi, jadi ruangan pemeriksaan. Ruangan pemeriksaan biasa, kemudian kita laser. Cepat tindakannya mungkin sekitar 5 menit gitu selesai. Sekali ya dok ya. Cepat. Dan nggak menyakitkan juga ya? Enggak, itu tindakan yang masih awal loh ya. Jadi laser itu masih awal. Nanti kalau udah atau ada perdarahan, baru kita lakukan memasukkan obat tadi yang untuk anti perdarahan, anti bengkak itu tadi. Tuh untuk awalnya. Tapi kalau sudah terjadi perdarahan atau terjadi yang retinanya lepas, memang kita harus melakukan tindakan operasi. Tindakan operasi. Iya. Oh ya, tadi yang injeksi, yang dimasukkan obat itu, kalau injeksi atau masukkan obat yang anti perdarahan, anti bengkak, itu kita lakukan di kamar operasi memang. Nah, karena kan yang disuntik kan mata ya, jadi kita lakukan di operasi karena resikonya memang nggak seperti menyuntik daerah lengan gitu ya, jadi harus kita lakukan di kamar operasi. Ini pasien perlu di bius apa ini dok? Di biusnya bius pakai tetes aja. Oh tetes mata ya, saja. Cepat juga itu. Iya. Jadi nggak perlu khawatir ya untuk nggak sakit kok. Nggak sakit ya? Nggak sakit ya. Nggak sakit juga. Jadi nggak perlu khawatir untuk ya semua gangguan-gangguan mata yang disebutkan sama dokter Rita tadi. Untuk penanganannya ternyata bisa cepat dan memang kalau bisa diketahui lebih dini, malah itu tadi ya dok ya, cuma di laser aja bisa membaik seperti itu ya dok? Iya, membaik dan mencegah progresivitas atau kerusakan lebih banyak di mata.